soal debat pemilu ini tidak paham kayak gitu loh, tidak memahami hal itu. Ya. Kayak ini sih, dan MK tuh kayaknya bikin blunder gitu tiap hari. Iya. Oke guys, jadi akhir-akhir ini banyak sekali isu-isu yang panas, tapi yang lagi panas dan lagi viral tuh apa kira-kira? Ya mungkin itu isu tentang apa sih? Cawapres kali ya. Iya betul. Tapi ada yang lebih membuat sebagian orang itu merasa geram, merasa ih gitu loh. Ya kan soalnya kan beberapa hari ini, beberapa minggu belakangan ini itu kan ada peristiwa yang sangat, bukan peristiwa sih, perilaku seorang cawapres yang tidak sesuai dengan kaidahnya dalam tanda kutip sih, sebagai seorang cawapres kayak gitu loh. Iya betul. Kayak gitu sih. Ya ampun, ini tuh ya nggak tahu apa emang pura-pura nggak tahu dan pengen diliput terus gitu loh. Iya. Kita yang melihat, aku yang melihat sebagai orang awam ya. Jadi cuma perkara apa sih? Asam folat yang dibelok-belokkan. Entah itu sengaja atau nggak sengaja, terserahnya Mas Gibran, tapi terima kasih Mas Gibran karena kamu ini bisa kita jadi bahas, bisa jadi bahasan kita, terus juga akhirnya ramai, terus akhirnya orang-orang yang mungkin setidaknya ada di jalurnya beliau, ada di kubunya beliau, pengen sangat-sangat mengidolakan beliau, tapi dengan terpelesetnya beliau ini akhirnya ada beberapa orang yang merasa bahwa enggak dulu deh, ya kan? Iya bener banget. Apalagi Mas Gibran ini kan udah mangkir ya di beberapa debat capres. Ya bener. Dan itu menjadi menjadi konsen pembicaraan di beberapa media, di beberapa forum, di beberapa menyoroti hal itu. Kayak gitu loh. Kalau menurut Nanda gimana nih, sebagai anak dari kita bertiga nih, yang paling muda itu adalah Nanda. Nanda sebagai anak muda yang mungkin ketertarikan dengan politik itu kan baru gitu. Dengan melihat fenomena yang sepertinya ini tidak berat untuk dibahas, tapi juga kita bisa buat ini sebagai langkah kita gitu untuk menilai gitu. Kan gampang kan menilai orang tuh kalau dari covernya aja, dan covernya ternyata udah kayak gitu. Gimana Nanda? Iya, untuk masalah ini banyak banget yang muncul di FYP saya sendiri, di TikTok, di Instagram, di Twitter juga banyak. Ya gimana ya? Kan itu masalah kayak cuman masalah tadi asam. Iya, kita bahas lagi asam folat. Iya. Ya berarti dengan adanya fenomena seperti itu, harusnya ya kita sebagai masyarakat bisa kan menilai, oh calon kita seperti ini. Jadi berarti dengan adanya itu semoga saja masyarakat itu menjadi terbuka matanya untuk menilai dan melihat seperti apa sih calon-calon kita. Jadi yang kita pilih itu. Makanya, jadi harus lebih seleksi jadinya kalau milih. Lebih selektif gitu. Ya makanya diadakannya debat ataupun dialog di beberapa forum, di beberapa media, di beberapa media online kali ya. Itu juga hal yang penting kayak gitu loh. Jadi kalaupun seorang cawapres ataupun seorang capres itu nggak bisa datang, ya itu ya kita tahulah sibuknya mereka, betapa padatnya jadwal beliau. Ya kita tahu seorang Gibran itu sebagai seorang sekarang menjabat sebagai seorang langsung merujuk ya pada nama. Ya. Soalnya udah nggak betah kayak gitu loh. Udah panas kayak gitu loh. Panas. Emang Nanda dan As'ad ya. Tentang hal ini, tentang asam sulfat, tentang asam folat, terus juga tentang tidak hadirnya ini Mas Gibran
Iya. Ya, Iya. ini di beberapa debat-debat itu memang sempat jadi bahasan di Iya. tongkrongan anak muda, Iya. tongkrongan bapak-bapak able gitu, Iya, masuk gitu loh. Iya, Iya. rame banget. Rame banget. rame banget. Apalagi juga track recordnya bagaimana Gibran ini maju sebagai cawapres, Iya, ya kan? Iya. Ya karena menurut saya juga kan namanya debat kayak gitu kan juga buat biar masyarakat itu tahu apa saja gagasan-gagasan dari calon kita. Iya, Jadi kan benar. masyarakat bisa menilai dengan oh yang disampaikan beliau itu seperti ini. Jadi Iya. masyarakat bisa menilai oh yang ini tepat loh, yang ini kurang Iya. tepat loh. Jadi Iya. memilihnya jadi lebih matang lagi. Iya. Jadi debat ini juga harus bisa dipahami, sangat penting kayak gitu loh. Bukan hanya apa ya, berbicara di depan umum, berbicara di depan mahasiswa, tapi juga harus memberikan visi misi, memberikan pengarahan, juga memberikan gagasan bagaimana apa ya, Bagaimana Indonesia, untuk- iya, ya, Indonesia Indonesia ke ke depan. depannya kayak Apalagi gitu. cita-citanya Indonesia di 2045 2045 untuk akan menjadi Indonesia emas. ya, Mas, mangkir. perkara Ya, debat aja. debat Debat aja. itu Iya. Mangkir kayak gitu. Terus Apalagi yang perkara- lain. Ya, Ya, Tapi ini ada beberapa orang dibilang, apalagi Iya. dari TKN-nya Prabowo Gibran, Iya. mengatakan bahwa Mas Gibran ini tuh siap untuk debat, ya, Siap kok. ya, mampu kok untuk debat. Iya. Tapi ternyata beliau ini masih punya jabatan sebagai wali kota Solo. Akhirnya mau tidak mau menyampingkan urusan ini untuk kepentingan rakyat. ya, Bagaimana menurut kalian? tapi kan kalau kayak gitu menurut saya kan namanya beliau sudah mencalonkan sebagai Betul. wakil Iya, wakil cal- presiden. wakil presiden. Iya. Harusnya sudah konsekuensinya beliau kalau beliau harus mengedepankan Jabatannya sebagai wali kota. iya kan yang lain juga punya jabatan yang lebih tinggi. Iya, contohnya Seperti Pak Mahfud. Mahfud. Mahfud juga Masih Menko jabat Polhukam ya. kayak gitu. Kan mereka Nah, itu- juga jabatan lebih tinggi, otomatis jadwalnya lebih banyak, tapi mereka nyatanya bisa Iya. membagi waktu. Ya, Terus Caimin juga Iya. kan ketua umum PKB juga, Iya. dan juga cawapres dari Anies Baswedan juga nomor urut 1. Itu kan juga nggak kalah sibuk Nggak juga kaleng-kaleng, kayaknya. ya. Ya, nggak kalah sibuk juga kayak gitu loh. Di beberapa forum, di beberapa tempat, sekali lagi Gibran juga mangkir kayak gitu loh. Oh iya. Datanya juga ada kayak gitu loh. Datanya bahwasanya Gibran Masuk nggak dataan. nggak apa ya? masuknya cuma beberapa kali. Iya, cuma beberapa kali ikut debat kayak Izinnya gitu loh. berkali-kali. Ada Ya, datanya ya? ada Ada. datanya. Kalau nggak salah di cuitannya Dr. Tifa itu ada bahwasanya Gibran nggak ikut debat begitu banyak kayak gitu loh. Kosongnya begitu banyak, alpanya begitu banyak kayak gitu loh. Bener ngurusin rakyat nggak sih? Ya, Iya, ya kita nggak nggak tahu, tahu. kita kan Iya, nggak tahu. ngurusin stunting itu loh kemarin. Iya. Tapi masalah dia melakukan Iya. pejabat untuk mencegah stunting di wilayahnya. Iya. Tapi kenapa kok sampai ada Salah. blunder tuh? Iya, blunder. Ya, Samsulfat tuh gimana? Yang katanya tadi lulusan mana sih? Luar negeri. Luar kayak negeri. Gitu, Singapura kayak Heeh, gitu. tapi Itu kan, ternyata pernyataannya Dia nggak setuju sih aku kalau dia dari luar negeri terus ya kalau mungkin itu masalah yang sepele akhirnya dia lupa gitu enggak? iya, Mas. mungkin kalau satu kali masih bisa dimaklumi ya. nah, itu kan 2 kali dua kayak kali. gitu loh. Forum anak muda kayak gitu kan. Yang kedua di pesantren kayak gitu loh. Masa ya typo. tipu 2 Typo. kali kayak gitu loh. Ini nggak Kan mungkin. Typo nggak dikit, make sense kayak gitu ngaruh. loh. Ini nggak mungkin sih kalau disengaja kan nggak mungkin. Iya, Nggak nggak mungkin. mungkin. Iya, kaget soalnya banyak banget apa Iya. berita-berita kayak gitu muncul di FYP berkali-kali. Dan yang saya Apa bener sih dia salah? Iya. Secara beliau pintar, iya. beliau lulusan luar negeri, ya kan? Iya. Dia anak muda, Iya benar anak muda. udah punya Iya. anak dan istri. Mm-mm. Gitu. Apa mungkin dulu istrinya dikasih asam? Nggak jadi. Bener juga sih, maksudnya gini, dia kan juga sudah punya istri ya. Iya. Otomatis istrinya juga telah mengandung. Iya. Itu kan juga butuh Nutrisi. asam folat, Iya, kan? Iya kan? Iya, Seharusnya, nutrisi. seharusnya dia tahu juga kayak gitu loh. Seharusnya dia tahu kenapa. Antara dia memang sebenarnya dulu pas istrinya mengandung tuh dia tidak terlalu perhatian Iya. atau memang dia benar-benar tidak tahu sih. Dia sebagai seorang cawapres, seharusnya dia bisa meminimalisir perkataannya, meminimalisir kesalahan seperti itu kayak gitu loh. Jadi seharusnya dia sebelum dia mengatakan Betul.
harus Seakan riset melakukan, iya, maksudnya terlebih sebelum- dahulu kayak gitu loh. Jadi nggak sebelum dia nggak blunder kayak gitu loh. ini aja Bos, kita kalau melakukan kesalahan kita kan selalu ingin klarifikasi, Iya. kita kan selalu ingin memperlihatkan apa, Memperbaiki citra dan reputasi. nah betul, harusnya kan sebagai harusnya sebagai Mas Gibran ini dia datanglah ke debat capres dan cawapres. Iya, ya itu kan sebagai salah satu apa ya, langkah sebagai salah satu apa ya, Pemulihan nama baik mungkin. ya pemulihan nama baik kayak gitu pertama ya, dan juga tapaan pertama lah sebagai seorang cawapres kayak gitu, calon wakil presiden kayak gitu loh, untuk kan memberikan masukan atau menunjukkan kualitasnya sebagai seorang cawapres kayak gitu loh. Apalagi ya, ini kan beliau kan maksudnya Mas Gibran ini kan adalah yang paling muda Iya, antara benar. cawapres yang lain. Iya, gitu. benar. Otomatis orang-orang merasa bahwa yang paling muda nih kayaknya bisa nih diandalin. Iya. Tapi ternyata setelah kita lihat kemarin ada blunder-blunder yang dibuat oleh Mas Gibran, kayaknya kita nggak bisa nih berpikir ulang untuk ini untuk menentukan pilihan. Iya, benar banget sih. benar. Apalagi ini tuh ada sepertinya ada polemik tentang KPU nih akan menghapus Ya, Ya, debat cawapres. ya Gimana gimana tuh? ya? Kalau menurut saya, kalau memang sistemnya banget nih kita. ya kalau sistemnya benar-benar dirubah kayak gitu, debat cawapres itu dihilangkan, ya sepertinya KPU sendiri tidak memahami bagaimana pasal tentang pemilihan KPU soal debat pemilu ini tidak paham kayak gitu loh, tidak memahami hal itu kayak gitu loh, karena Enggak sih, masyarakat bukan tidak memahami sih, tapi lebih mengesampingkan itu untuk satu nama, untuk dibesarkan, untuk ya diangkat seperti itu. Ya. Saya sih Ya, mikirnya kayak gitu sih. ya karena Iya kan? apa ya, kalau memang itu dirubah, itu masyarakat kayak dibatasi kayak gitu loh, pengetahuan tentang bagaimana, kan kalau memang itu dibatasi, apa ya, masyarakat tidak bisa mengetahui kualitas cawapres itu sendiri kayak gitu loh. Jadi masyarakat nggak bisa menentukan mana cawapres yang baik, mana yang berkualitas, yang kompeten kayak gitu. Iya, benar juga seperti Mas Aca sih, kurang lebih gitu sama. Karena ya dari debat cawapres itu kan itu masyarakat jadi tahu apa namanya kualitas dan visi misinya dari apa masing-masing cawapres. Selain itu, kalau memang formatnya itu dirubah seperti itu, tidak ada debat cawapres, itu merusak citra, Iya, benar. dan masyarakat juga seperti dibatasi kayak gitu untuk mengetahui kualitas cawapres kayak gitu. Format itu juga gimana ya, merendahkan seorang cawapres kayak gitu loh. Kan cawapres sendiri kan juga bukan hanya pelapis seorang presiden kayak gitu loh. Jadi kualitasnya harus sama kayak gitu loh, bukan saling hanya mengimbangi. bukan hanya sebagai pendamping yang memang kemana-mana harus ikut kayak gitu loh. Jadi kualitasnya harus sama kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya suatu saat Ya, capresnya ada berhalangan, kan cawapres juga bisa maju. Jadi nggak cuma jadi di belakangnya capres aja, jadi bisa jadi tameng di depan juga bisa. Kalau misal kayak gitu, kita perlu meragukan sih ya. Iya. Betul ya, Ya, ya memang. gimana ya, memang saat ini pun sudah diragukan dari awal, bagaimana dia berdiri, bagaimana dia maju, bagaimana dia disandingkan dengan Pak Prabowo, itu sebenarnya sudah menjadi pertanyaan buat anak muda sih, harusnya anak muda yang melek. Iya. Tapi heran saya yang sebagai anak muda gitu ya, Iya. saya ngeliat di sosial media, di kampus juga kadang teman-teman gitu ngopi, ngobrol gitu kan, mereka itu tetap yang membela gitu, tetap dilihat dari sisi positifnya saja. Ini negatifnya kayak nggak terlalu dilihat, malah kayak buat lelucon aja gitu. Mereka itu nggak mau meriset lebih dalam gimana sih sebenarnya yang terjadi, mana yang benar, mana yang salah, itu nggak mau meriset lebih dalam gitu. Cuman ada isu viral, terus diangkat jadi buat bahasan gitu aja. Mereka nggak mau cari tahu lebih dalam gitu. Jadi itu keresahannya seorang anak muda. Nanda Ya mungkin muda, mungkin gitu ya. mungkin itu tugas dari seorang anak muda sih.
yang melek. terutama generasi milenial dan generasi Betul. Gen Z. Ya. Seperti Nada ini ya. Nanda. seharusnya- Nanda. Nanda. Oh Salah, iya, Mas. Nanda. Bukan Nada Typo ya. Nada. dikit. Iya, enggak ngaruh. Typo. Ya. Soalnya gini, anak muda kan bukan hanya sebagai tonggak memberi pengetahuan juga. Anak muda kan bukan hanya sebagai tonggak bangsa kayak gitu loh. Tapi juga sebagai jalan pertama untuk membangun juga, untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwasanya ini loh cawapres yang benar. Bagaimana rekam jejak seorang cawapres ini, bagaimana rekam jejak cawapres yang ini kayak gitu loh. Jadi bukan hanya apatis dan melihat covernya saja kayak gitu loh. Betul. Sebenarnya gini, apalagi nih debat KPU ini yang katanya mau tidak diadakan, yang tidak diadakan, itu kan sama aja sama kemarin MK, keputusan MK yang sangat-sangat membuat kita geram. Iya, sangat-sangat kontroversial sih. Sekali, apalagi itu sangat melukai hati anak muda. Ya, termasuk juga ya. melukai demokrasi Iya, kita juga. Betul. Karena harusnya anak muda yang di pelosok sana, anak muda seorang petani ya, pokoknya tuh intinya pada intinya ini sudah melukai anak muda. Dan ini ada lagi yang membuat blunder dari TPN Prabowo Gibran yang katanya tuh debat capres tuh diadakan pakai bahasa Inggris aja. Itu ini gini sih. Oke, bahasa Inggris memang harus semua orang tuh kayaknya kalau udah bisa bahasa Inggris keren gitu. Tapi kan kita hidup di negara Indonesia. Otomatis yang harus dikedepankan adalah bahasa Indonesia gitu kan? Tapi menurut saya kayak misal perkara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu nggak terlalu jangan terlalu dipermasalahkan gitu. Betul. Yang penting itu apa yang beliau sampaikan, gagasan beliau, dan yang perubahannya akan diberikan beliau kelak, maksudnya. Dia bisa kita lihat kualitasnya aja lah, nggak perlu. Dia bisa mengatasi masalah-masalah yang ada kayak gitu loh. Benar banget. Entah itu ekonomi, entah itu permasalahan lapangan. Ya memang penting di beberapa forum global internasional itu penting kayak gitu. Tapi di nasional kan ini kan wilayah Indonesia kayak itu. Contohnya wilayah Indonesia. Jadi bahasanya juga harus bahasa lokal, bahasa Indonesia kayak gitu loh. Ya. Kayak ini sih, dan MK tuh kayaknya enggak, maksudnya bikin blunder gitu tiap hari. Ya sebenarnya kan kayak masalah bahasa Inggris itu masalah sepele nggak sih, yang harus kita titik fokusnya kan sama apa yang disampaikan oleh calon-calon kita, apa yang gagasan mereka, visi misi mereka, bukan perkara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Percuma aja bisa bahasa Inggris tapi ternyata realisasinya tuh nol gitu. Sebagai pelajaran kita semua sih, kalau yang namanya kita melakukan kesalahan, kita harusnya berani untuk mengklarifikasi itu. Benar bahwa kita memang tidak bermaksud seperti itu gitu. Jadi kayaknya harusnya debat cawapres tetap harus dilakukan. Harus dilakukan. Harus tetap dilakukan, harus tetap berjalan sesuai dengan apa yang dulu sudah dilakukan. Iya.